Jelas-jelas aku kesini minta pertanggungjawaban kamu atas anak yang ada di dalam kandungan aku, Mas Bram. Aku tidak akan pernah bisa menikah sama kamu, Karin. Hari ini, lusa, bulan depan, jawaban aku tetap sama. Hey Sof, hey. Gimana keadaan Karin? Udah baik kan? Udah jauh lebih membaik sekarang dan udah bisa pulang kok hari ini. Alhamdulillah. Sof, kamu butuh aku untuk bantu bicara sama pacarnya Karin nggak? Nggak usah, Han. Nggak perlu. Nanti merepotkan kamu lagi. Ya ampun Sof, kamu tuh kayak ngomong sama siapa sih? Kamu kan sahabatnya aku dan aku udah anggap Karin sebagai adik aku sendiri. Iya sih, tapi... Sof, kamu nggak usah sungkan gitu dong. Kamu nggak akan lewatin masalah ini sendirian. Kan ada aku, ada Mas Bram juga. Dan aku yakin Mas Bram pasti ngizinin aku untuk bicara sama pacarnya Karin itu. Han, udah kamu nggak usah khawatir. Aku bisa kok nanganin masalah ini sendiri. Nanti yang ada aku merepotin kamu. Ya udah ya, aku udah meeting. Vina, maafin aku ya, Vin. Gara-gara aku nggak sempat bantuin kamu ngurus persiapan pernikahan kita, jadinya kamu semua yang nanggung biayanya. Maaf ya. Udah Zal, nggak apa-apa kok. Aku ngelakuin semua ini dengan ikhlas demi ngewujudin semua impian kita berdua. Ya bukannya gitu juga sih, Vin. Tapi kan seandainya usahaku itu udah jalan dengan baik, ya kamu kan masih bisa ngontrak toko kue kamu yang kemarin, yang lebih besar, terus juga lebih banyak pelanggannya. Iya, tapi kan semua itu butuh pengorbanan. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu juga butuh pengorbanan. Oh iya Zal, kamu udah nelfon keluarga kamu kan? Udah kok. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Mereka melepas semuanya sama aku kok. Mereka setuju-setuju aja. Jadi kalau gitu kapan mereka ke Jakarta? Aduh Vin, aku kan juga udah pernah bilang ya Vin sama kamu. Untuk mengundang mereka ke Jakarta itu butuh biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kamu tahu kan kondisi kita sekarang itu lagi seperti apa. Mending kita simpan uangnya untuk nambah-nambahin biaya pernikahan kita. Tapi mama aku pengen banget ketemu sama keluarga kamu. Udahlah Vin, aku nggak mau ngebebanin kamu lagi. Udah cukuplah kamu keluarin uang banyak untuk biaya pernikahan kita. Tolonglah Vin, kamu kasih pengertian ke mama kamu. Ya. Tidak pernah akan ada pernikahan kamu dengan Rizal sebelum keluarga Rizal datang melamar kamu di sini. Tapi Mah, Rizal udah ngejelasin semuanya ke Vina. Keluarganya sama sekali nggak ada masalah dengan pernikahan kami. Mama ini kan perlu kenal keluarganya Rizal. Keluarga dari mana? Keluarganya seperti apa? Iya kan? Mah, tolonglah Mah restuin kita. Menurut Ustadz Jufri itu, pihak keluarga laki-laki itu tidak perlu hadir. Cukup dengan saksi saja. Dulu, kamu kan juga memaksa Mama untuk kamu menikah dengan Helmi. Tapi apa jadinya? Rumah tangga kamu juga kan akhirnya berantakan. Dan itu Mama tidak mau semua ini terjadi lagi. Karena Mama tidak tahu latar belakang daripada Rizal. Tolong jangan samain Rizal sama Helmi dong, Mah. Lebih baik urusan ini kamu selesaikan dulu dengan papanya Nadia itu. Vina nggak suka barusan Mama bilang kalau Helmi itu papanya Nadia. Ya memang kenyataannya begitu. Dan kamu tidak bisa pungkiri dan sembunyikan semua kenyataan ini terus-menerus. Kenapa sekarang Mama jadi memihak ke Helmi sih? Karena Mama tidak mau Nadia itu jadi bahan sengketa kamu dan Helmi. Karena itu akan mengganggu perkembangan psikologisnya Nadia. Sebelum kamu menikah dengan Rizal, Nadia harus tahu siapa papa kandung yang sebenarnya. Vina sudah mengubur semua masa lalunya Vina dan Helmi, Mah. Dan Vina nggak mau ada secuil pun kenangan Helmi dalam hidupnya Vina. Dan karena itu Vina nggak mau menyematkan namanya Helmi sebagai papanya Nadia. Kamu mau menikah dengan siapapun, persoalan Nadia itu akan tetap menjadi kerikil di sepatu kamu, Vina. Dan semua ini tidak akan selesai. Pasti Helmi akan mengejar kamu terus-menerus. Helmi nggak punya dasar hukum apapun untuk menuntut Vina, Mah. Kita menikah di bawah tangan, dia nggak punya surat resmi dari negara. Oh, dengan begitu kamu punya alasan supaya status Nadia itu tidak jelas. Iya, begitu. Setelah nanti Vina dan Rizal menikah, Vina akan urus akte kelahirannya Nadia atas nama aku dan Rizal sebagai papanya. Nadia itu bukan mobil. Kamu jangan seenaknya mengatasnamakan papa Nadia itu ke Rizal. Tapi demi kenyamanannya Nadia, Mah, biar statusnya jelas. Kamu itu agamanya gimana sih? Gimana kejelasan nazabnya Nadia? Ini kan tanggung jawab kamu sama Helmi. Jangan seenaknya kamu memainkan nasab anak.
ingat, kamu tuh punya Allah, Vina. Maaf Pak, ini penting. Ada apa? Anda ingin bertemu dengan Bapak. Siapa yang bertemu? Hai Mas Bram. Apa kabar kamu? Oh ya, aku kesini kebetulan mau ngasih laporan bulanan ke kepala bagian penjualan. Ya udah sekalian aja aku mampir ke sini. Ya udah, Oke, Mas Bram. Duduk. Untuk apa kamu datang ke sini? Mas Bram, kamu kok nanya seperti itu sih? Jelas-jelas aku kesini minta pertanggungjawaban kamu atas anak yang ada di dalam kandungan aku, Mas Bram. Aku tidak akan pernah bisa menikah sama kamu, Karin. Hari ini, lusa, bulan depan, jawaban aku tetap sama. Demi masa depan kamu, mendingan kamu gugurkan janin itu sebelum semuanya terlanjur. Mas Bram, kamu tega banget sih. Ini anak darah daging kamu, Mas Bram. Karin, ini adalah hasil dari kebodohan kita berdua. Mas Bram, kamu tuh jahat banget ya, Mas Bram. Kenapa sih kamu ngelakuin ini semua ke aku, Mas Bram? Kamu tuh bener-bener jahat banget sih, Mas Bram. Dan aku sudah bilang sama kamu sebelum semua ini terjadi untuk meninggalkan aku. Benar ya, Mas Bram. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau membuang anak ini, Mas Bram. Ini hasil cinta kamu ke aku. Dan aku gak akan pernah membuangnya dan aku akan memeliharanya dia sampai besar, Mas Bram. Kamu dengar itu? Mbak, saya minta alamat rumahnya Pak Bram bisa? Alamat Pak Bram. Mbak, nggak usah curiga ya. Saya cuma mau kirim bingkisan kok ke rumahnya Pak Bram. Tapi Mbak, Saya udah izin sama Pak Bramnya. Bisa ya dicatat ya? iya Mbak. Mas Bram, kamu pikir aku nyerah gitu aja? Kamu salah, Mas Bram. Ini Mbak. Thank you. Mel, kalau Karin datang lagi ke kantor ini, bilang aja saya nggak ada ya. Tapi Pak, tadi Mbak Karin sudah saya kasih alamat Bapak. Apa? Kamu kasih alamat rumah saya? Iya Pak, tadi katanya Mbak Karin sudah minta izin sama Bapak. Kamu serius? Mbak Karin bilang katanya mau kirim bingkisan. Tapi ngomong-ngomong Mbak Karin tuh baik ya Pak. Karin! Karin, tunggu dulu ya Karin ya. Kita harus bicara dulu ya Karin ya. Pak, jalan Pak. Tunggu dulu Karin, kita harus